Romo, selamat siang. Selamat siang. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita. Sekarang soal kami di Paroki Hati Kudus Yesuitewolo yang meliputi 8 stasi dan 5 desa. Itu sungguh merasakan salah satu budaya atau adat kematian yang sebenarnya membelenggu. Padahal kalau kita lihat, kita bertemu dengan orang tua Lowotana, para pelaku sejarah, itu dalam adat kematian itu sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama, itu keluarga itu karena ada anggota keluarga yang meninggal, maka mereka berkabung. Perkabungan itu selama 4 malam. Dan biasanya pada saat mau penguburan, itu bisa keluarga makan bersama dengan orang mati dengan ayam 1 ekor, tanda mereka berpisah dengan orang yang mereka kasih yang meninggal. Itu misalnya di Kebang Bel 2. Tapi di tempat lain seperti di Bukit Siburi 1, 2, di Nanimbau, itu nebo kecil itu terjadi pada malam ketiga. Yaitu keluarga duka berpisah dengan orang yang meninggal dengan makan bersama, yaitu makan ayam 1 ekor. Sementara para umat yang ambil bagian dalam doa itu tidak makan. Itu dulu. Dalam perkembangan itu adat itu bergeser karena mungkin soal status sosial, soal gengsi, maka yang membebankan kami umat di Paroki Hati Kudus Yesuitewolo adalah antaran dari pihak Om yang mereka harus memberi pakaian kepada orang mati itu banyak sekali. Padahal orang mati itu bawa 1 potong. Juga dari pihak Bine itu mereka bawa hewan sekian banyak. Dan itu sebenarnya bukan diperuntukkan bagi keluarga duka, tapi terjadi transaksi para pihak. Dan ini dirasa sangat membebankan. Tetapi bagaimana kami bisa memulai? Nah, kami kesulitan memulainya dari mana. Untuk paling kurang kita kembali buat pemurnian adat dan penyelesaian adat kematian ini. Ketika Romo datang di paroki, pastor paroki, kita berdiskusi dan kita melihat hal ini, dan Romo, kami dengar bahwa di Tanah Boleng juga Romo pernah bersama umat di sana membuat penyelesaian adat kematian, dan kita Romo dengan DPP turun bersama dari stasi ke stasi, dari desa ke desa, dan kita coba melihat, mengkaji, menggali gagasan dan cerita sejarah adat, budaya adat itu. Sehingga di sini kami minta Romo bisa mencitrakan bagaimana Romo bersama DPP kita turun, dan pada akhirnya hasil kajian kita bersama di desa-desa, di 5 desa, di sekian 8 stasi itu, akhirnya kita evaluasi, kita kaji kembali, dan kita sampai buat dalam kesepakatan tingkat pleno DPP, dan kita sudah jalankan sekian tahun. Romo bisa ceritakan. Baik, seperti yang sudah saya katakan itu, bahwa di daerah kita kan daerah subur, tapi bahwa perkembangan perekonomian kita justru tidak terlalu nampak ya. Dan itu dampaknya juga pada pendidikan, juga pada pembangunan, terutama perumahan. Itu nampaknya kita lihat jelas tuh itu di stasi ini maupun di stasi Rita Bolo ini menjadi pusat paroki kita, maupun di stasi-stasi lain. Dulu saya mengerti bahwa karena soal transportasi sulit, tapi sekarang kan sudah mudah. Lalu ketika saya masuk ke sini baru lihat lagi keadaan seperti itu, dalam benak saya ini kita mesti lakukan sesuatu. Yang sudah saya katakan, dilihat lagi dengan data-data yang ada, 98, lalu 68 itu pergi merantau, data-data itu tidak bisa kita pungkiri. Karena itu saya mantapkan dulu untuk sambut baru. Tahun ketiga baru kita mulai dengan wacana. Sebatas wacana. Kemudian tahun yang berikutnya DPP memberi mandat, merekomendasikan untuk kita turun ke
turun ke 5 desa. Kita pakai desa supaya di situ gereja bekerja sama lagi dengan, dan itu harus kerjasama antara tiga badan ini, 3 lembaga adat, lembaga pemerintah desa, dan juga lembaga gereja. Gereja memfasilitasi, dan gereja tidak punya wewenang sedikit untuk mengubah. Itu wilayahnya adat, maka tua adat yang harus berpikir. Tapi karena mereka sedikit agak ada ketakutan, kalau di wilayah lain bisa kok kenapa kita tidak? Tidak bisa, Maka kita mesti 3 lembaga ini harus kerjasama. Maka atas rekomendasi dari DPP bahwa harus lagi membentuk tim, lalu tim itu harus turun, dan kita juga harus turun ke desa-desa. Dan di sini saya lihat tidak terlalu sulit. Kalau di wilayah timur itu, itu ada pro kontra, tapi kita di sini melihat lagi hal sangat baik, maka langsung kita perubahan tidak terlalu, reaksinya tidak terlalu. Kalau dibandingkan dengan timur itu lebih kompleks. Tapi di sini kan tidak. Ketika kita turun, memang diskusi awalnya itu kan lebih sedikit ada pro kontra nampak. Itu di Buser 1. Palingan hanya 1 stasi yang terdiri dari 43 KK. Yang adalah 1 dusun dari Buser 2. Tapi itu kan sejauh mereka, kalau kita lihat itu sebenarnya hal yang baik, tapi saya tidak tahu gengsi atau apa ya. Kalau gengsi sih tidak punya dasar ya, tapi oke, kita menghargai mereka punya pandangan. Tapi selain dari itu kan kita turun, ketika lagi DPP turun ke masing-masing desa, justru mereka melihat ini hal yang sangat baik. Yang sedikit kontra itu Pak anak muda, tapi pertimbangannya itu sangat berbeda, bukan menjadi substansi daripada adat, tidak. Nah itu nampak jelas. Maka yang kita sederhanakan itu, yang tempel-tempel membengkak itu yang dikikis. Kalau saya kan lebih lama di di Nara Timur, saya tahu baik itu karena tahu baik tentang budaya di sana. Rata-rata budaya Lamholot sama, harus seimbang antara memberi dan menerima. Kalau dia beri sekian, dia harus terima juga seimbang. Kalau tidak kan tidak seimbang. Dan di situ yang dampak adatnya itu menurut adat kita kan. Tapi bahwa hal yang paling penting bahwa semua kita menyadari ini. Hanya orang siapa yang mau mulai. Ya. Maka gereja berinisiatif, memfasilitasi. Yang berbicara utama adalah tua adat. Lalu kita harapkan untuk setelah kita putuskan itu, baru kita serahkan ke desa supaya diperdeskan. Itu supaya gereja tidak punya beban untuk mengambil kalau kita buat keputusan maka harus ada aturan, itu harus ada sanksi toh. Gereja sebenarnya tidak perlu memberi sanksi untuk warga gerejanya, tapi untuk sedikit untuk mengkawal, gereja berani harus lakukan itu. Meskipun gereja sedikit bertentangan, tetapi dampak ke depan kan lebih bagus. Baru nanti pelan-pelan diperdeskan oleh masing-masing desa, maka gereja lepas tangan. Itu yang setelah kita turun dia masing-masing, yang berbicara pertama kan mereka yang hidup dalam beberapa generasi. Generasi orang tua. Itu membandingkan lagi dengan adat kematian dulu dengan yang sekarang ini. Dan ketika mereka cerita itu kan anak muda langsung, ini tebetulah. Berarti setelah itu mereka sadar kan itu. Maka itu akan mudah kita rubah. Maka di situ mulai ketika lagi setelah 5 desa itu di paroki itu sudah kita dan sudah sepakati, hanya soal jumlahnya berapa. Jumlahnya itu nanti kita tapi BDPP punya patokan. Dengan setelah mengkonsultasi dengan beberapa adat, fungsinya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini pakaian itu. Kalau hanya 4 maka tidak ada balasan. Yang beratnya itu balasannya itu. Sehingga kita kart itu yang balasannya itu, karena dia terima harus imbangnya dia beri. Setelah itu diputuskan di tingkat DPP dalam pleno istimewa kita. Pakai istilah istimewa.
Lalu setelah itu supaya seluruh desa ini dapat, kita menyurati keputusan kita ke seluruh desa. Ya. Ke seluruh desa, ke seluruh stasi. Seluruh stasi. Dan waktu itu ada 3. Ketua BPD, kepala desa, ketua BPD, ketua dewan stasi. Tujuannya dia mengumumkan melalui mimbar gereja. Lalu dari tingkat desa mengumumkan lewat tingkat desa punya kepada masyarakat. BPD yang sudah tahu maka dia akan mempertegas apa yang dikatakan oleh kepala desa. Dan itu kan kita kuat. Lalu dalam pelaksanaan sesuatu keputusan, kalau hal yang sudah menjadi budaya baru kita bongkar. Ya. Biasakah itu ada reaksi? Itu biasa. Tapi kita tidak usah takut. Pasti dalam perjalanan mereka menyadari, oh ini lebih baik padahalnya. Dan kita tanya lagi di Om Anis ya, kios yang di sana itu. Ya, Om Anis. Itu kesannya bahwa waktu awalnya itu setelah kita penyederhanaan itu kan malam setelah nebuk itu lunas semua. Lunas semua, ya betul. Jadi tidak ada utang. Ya. Jadi itu kan hal positif. Hal positif. Daripada nanti lagi engkau bawa lagi sekian banyak untuk apa? Ya. Dan itu kita lihat dan kemudian baru kita evaluasi pada waktu apa. Dan ternyata evaluasi kita kan kurang lebih 80-90%. Hanya satu saja. Ya. Hanya satu stasi yang sementara masih bertahan. Masih lagi pertahankan. Ya sekarang kita lihat tuh apa yang terjadi. Ya mereka juga mulai bingung-bingung lagi mau buat ke tidak. Mau tidak buat rata-rata kita. Sehingga kita mesti tegas supaya kita bersurat keluar juga. Dari luar juga tidak apa ya. Terserah mereka mau menilai kita gimana. Tapi bahwa kita menghargai mereka pandangan. Ya. Saya kira itu. Jadi suatu budaya atau tradisi yang berjalan sudah sekian lama, sekian generasi, ketika kita buat pembaruan, seperti Romo katakan tadi, memang itu ada pro dan kontra. Ada banyak pihak yang tidak menerima, ada pihak yang menerima, dan itu pada akhirnya sebagian umat, tidak semuanya, tapi sebagian umat merasa bahwa Romo Markus Kapitan ini datang untuk merubah adat, menghilangkan adat. Padahal itu sebenarnya pandangan sangat keliru karena rupanya generasi kita itu tidak mendapat pendasaran dari orang tua atau karena soal gengsi tadi. Dan ketika Romo sangat ditantang juga dengan DPP, itu kira-kira Romo menanggapi bagaimana? Saya kan kebiasaan kita ini saya tetap pertahankan, di mana setelah hari raya Natal Paskah kan kita biasa yang kita sebut Apurebun. Apurebun itu waktu saya datang pertama itu mereka bilang keputusan tidak. Ini anjuran, keputusan dalam satu lembaga tersendiri. Lembaganya adalah DPP. Kalau itu maunya lalu kemudian dibahas di tingkat DPP, lembaga resmi yang menjadi keputusan paroki, maka itu pasti kita terima toh kalau itu sudah setelah diangkat di tingkat DPP. Maka Apurebun itu ketika saya tanya, mereka selalu membandingkan ini. Kok Rita Bolo buat ini, makan ini. Kan tidak. Kita tidak makan. Lalu ada yang bilang saya roba. Lalu dulu itu gimana? Iya. Kan itu. Dulu kan tidak seperti itu. Dulu tidak buat, apa dampaknya? Tidak ada. Ya. Lalu sekarang saya roba. Saya tidak roba. Kita kembali ke asli dengan intinya tadi seperti Pak katakan. Tadi ada 3 hal itu. 3 hal itu. 3 hal itu hanya pada makan minum perpisahan, makan perjamuan terakhir dengan orang mati. Itu hanya keluarga inti. Dan itu juga hanya ayam. Kedua lagi pada makan itu pada kemudian nebok kecil itu ya. Lalu pada buka pita itu. Buka pita itu beberapa juga berbeda kok. Kok kemudian saya tanya, kok satu wilayah kok berbeda? Ada yang binatangnya ada, wajib ada, tapi tidak beri dalam saat itu. Tapi ada yang bilang boleh ada, boleh tidak. Iya. Ini bagaimana dalam satu wilayah?
Saya ini kita dalam satu wilayah Bukit Seburi. Nah, oke. Tapi waktu kita evaluasi itu banyak yang mereka rasakan bahwa ada kegunaan. Dampak positifnya sangat Dampak baik. positif sangat baik itu. Lalu di hampir semua stasi itu saya turun ke KBG maupun Dapur Ibu. Itu dampaknya mereka sangat rasakan. Dan rata-rata tidak ada utang. Tidak ada utang. Ya, tidak ada utang. Ya. Keluhan bahwa tidak ada utang itu baru sampai ketika pertama. Ya. Berarti ada positif toh. Lalu yang kita turun waktu ada yang ya itu mereka punya hak. Memang ada sakit hati. Tapi bahwa sebagai manusia kita juga rasa terpukul. Tapi kalau kita omong realitasnya. Ya. Engkau pertahankan sementara engkau tidak lihat ke belakang. Ya. Di belakang apa? Berkaitan apa? Tempat tinggal kita. Juga pendidikan kita. Coba toleh ke belakang. Kalau yang 4 desa, 3/4 desa. Kita 5 desa ya. 3/4 desa. Itu kan hanya 43 kakak. Kau yang lain sudah, engkau belum. Engkau punya kekhususan? Ya. Pertanyaan saya itu. Kau yang lain kau tidak apa-apa. Lalu engkau? Tapi nanti kan mereka rasakan sendiri toh. Tapi pada akhirnya juga sama, ada pertentangan ke dalam. Saya harap tidak ada artinya tidak ada orang yang lebih tahu, yang berkuasa, yang menjadi jadi pahlawan untuk lagi mereka itu. Tapi toh pada akhirnya juga mereka sadar. Ya itu saya kira kita tidak usah takut. Kita harus berani. Resiko apapun kita harus berani. Itu kuncinya di situ. Bahwa kayak lalu ya mereka sampai dengan paling di atas, saya bilang, ya kalau program keuskupan kan begini. Yeah. Saya waktu ketika saya dipanggil kan saya omong. Ya kok begini kita punya, lalu sekarang dampaknya bagus. Lalu sekarang kita tahun ketiga, lihat pembangunan. Terasa sekali. Terasa dalam pembangunan. Dan saya harap lagi pembangunan itu kita membangun perumahan itu pada saat anak kita masih kecil. Supaya pada saat anak sudah besar sudah ada tabungan untuk lagi anak. Lalu kita punya untuk sambut baru, saya sudah tekankan berulang bahwa kita harus ada tabungan. 1 juta. Nah itu keputusan DPP dan kita harus buat. Dan kali ini kan kita mesti tidak ada kompromi lagi. Tidak kompromi. Baik, saya kira itu yang paling penting. Pertama itu. Intinya, esensi adatnya tidak hilang. Karena itu adalah keputusan dari tua adat. Yang kedua, keberanian DPP yang dikomandoi oleh Pastor Proki dan harus tidak boleh takut. Risiko apapun kita harus terima. Palingan 1-2 reaksi, 1-2 setelah mereka mengalami itu. Kalau ini kan tidak terlalu lama kok reaksinya. Setelah itu redup tuh, baru orang mulai diam, angguk-angguk saja. Syukur DPP sudah buat penyederhanaan. Hanya itu saja. Kita hanya dapat pujian itu saja. Jadi baik Romo, jadi itu kan luar biasa. Mbak Romo bersama DPP kita menginisiasi bagaimana sampai pada tingkat kita kembali ke pemurnian adat dan penyerahan adat kematian yang berdampak positif bagi masyarakat umat dari segi pembangunan juga dari segi pendidikan anak. Dan itu kami umat Paroki Hati Kudus Yesus Situbolo dan juga 5 desa itu sungguh berterima kasih kepada Romo. Bersama DPP, bersama orang Tolo Utana kita menginisiasi suatu proses yang membelenggu ini. Dan itu dampaknya sekarang sungguh dirasakan oleh seluruh umat. Sebenarnya saya hanya mengemudi. Iya. Sebenarnya DPP yang itu. DPP kita kan turun bersama-sama dengan DPP. Iya. Saya kita konsekuen toh, kita hanya bahwa saya mengumpulkan data tapi DPP yang punya peran. Yeah. Lalu yang saya tambahkan lagi itu bahwa kita orang sudah mulai sadar ini, maka kita harus tetap bertahan dengan itu. Nanti saya harap lagi setelah saya dipindahkan atau ini pastor yang pastor menggantikan saya itu lanjutkan, dan untuk supaya lebih kuat desa yang harus membuat perdes. Maka yang
kalau anggota-anggota DPP yang ada di Ya, ya. BPD itu kita harapkan supaya mereka Jadi kita harapkan begitu Romo, bahwa DPP mereka jadi apa? DPD bersama kepala desa harus membuat perdes sebagai suatu kekuatan di Lalu desa. kali lalu kan ada sedikit sedikit bagaimana kalau mereka yang dari luar, Ya. kan kali lalu kan kita rasa agak berat itu misalnya desa tetangga kita misalnya Kuliwoten, Muda Tonu, Lama Bolo, Ya, ya. satu di sebelah Kokotobo. Kokotobo. Saya bilang kalau mereka datang ikut kita, maka otomatis kita pergi untuk ikut kita. Ya. Kalau bagaimana kita pergi ikut mereka itu tidak adil kan? Engkau datang ikut kami, sementara lagi itu sulit. Kan surat kita sudah berikan. beri. Lalu saya sendiri yang memberi, lalu saya menjelaskan kepada kepala desa. Saya hanya mengatakan bahwa mio beto dore kami beto dore Dormio. dore kami. Iya. Kan itu. Dan itu Romo, bahwa soal penyederhanaan pesta bersama, karena pesta masing-masing itu kan kalau kita lihat itu biaya begitu besar. Tapi misalnya dalam pesta sambut baru, kalau kita lakukan bersama kan ada penghematan biaya di sana. Itu yang pertama. Yang berikut juga masalah penyederhanaan dan pemurnian adat kematian tadi, bahwa kami sungguh merasakan itu. Dan ini tahun ketiga. Dan kita harap semuanya bisa bertahan seperti yang Romo katakan tadi. Oke Romo. Romo ketika datang di Ritawolo, Pusat Paroki Hati Kudus Yesus Ritawolo, itu Romo juga sangat peduli terhadap pendidikan anak. Teristimewa anak-anak calon sambut baru. Romo sungguh mendampingi mereka, bukan sekedar bahwa mereka bisa menerima komunio, tetapi mereka sungguh disiapkan pendidikannya. Dan itu sungguh terasa. Yang kami lihat bahwa bagaimana Romo mendampingi anak calon sambut baru, sampai bisa mereka menyusun renungan, membaca kitab suci, mencitrakan kembali perikop yang mereka bacakan, kemudian mereka bisa buat renungan. Bahkan dalam acara resepsi bersama, itu anak bisa menjadi MC, dan juga anak bisa membuat sambutan atau berpidato. Dan itu kan sungguh mengagumkan Romo. Kan tidak semua orang itu bisa berbicara di depan. Dan itu bagaimana kiat-kiat Romo mendampingi anak sampai bisa seperti itu. Karena kita lihat pendidikan di sekolah dasar itu juga tidak seperti itu, bahwa Romo tidak mengambil alih, tapi Romo coba mendampingi anak sehingga mereka lebih siap, lebih dampaknya ke depan dalam pendidikan mereka. Romo bisa ceritakan. Ini saya buat proki yang kedua. Program keuskupan itu menyiapkan kaum muda 20 tahun ke depan. Ya. Lalu gereja buat apa? Program keuskupan itu. Lalu bagaimana gereja menyiapkan anak ini besok-besok pada 20 tahun ke depan? Kok kita hanya rumuskan di atas kertas? Maka saya mulai dengan di Tanah Boleng. Di Tanah Boleng itu saya dampingi khusus. Saya lihat anak-anak ini kan sore-sore keliaran tanpa apa ya. Lalu orang tua juga kadang-kadang biarkan. Dan saya akhirnya mulai tidak. Tahun kedua itu saya mulai damping intensif. Kemudian lagi saya belajar, lihat lagi anak-anak Protestan itu hafal luar kepala loh. Ya. Kitab suci. Itu hal yang luar biasa untuk belajar dari agama lain. Lalu kemudian saya punya pendasar sangat sederhana. Teori tabula rasa, teori lagi dari Jin Pijit punya itu, anak itu kalau ditanam nilai-nilai baik pada masa kecilnya, nilai-nilai Kristiani itu kita tanam dari kecil, maka nilai-nilai itu derepresif. Represif artinya ditekan di alam bawah sadar ya. Dalam prosesnya ini, mungkin setelah dia tamat itu selesai. Tapi kalau saya lihat lagi ketika saya di sana, itu rata-rata
bisa 40% anak-anak tamat SMP masih ke gereja. SMA menurun bisa 30%. Tapi nanti kalau setelah dia di perkuliahan, pada saat dewasa itu yang ditekan dalam bawah sadar, dia naik ke alam sadar. Di situ baru dia rasakan bagaimana lagi suatu disiplin hidup yang ditanam kurang lebih 1 tahun, meskipun 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun itu untuk dia. Tiap pagi misa itu nilai-nilai yang ditanam tanpa dia sadari. Oke, itu pertimbangannya. Lalu untuk di sini, khususnya untuk di sini ini saya lihat pertama anak-anak ini lemah ya. Kemudian ketika saya lihat kok guru kuliah ini ambil lagi PPKN, geografi, sejarah, kok sudah kelebihan guru toh. Kok kenapa betul. Lagi mereka ambil itu? Selain saya dampingi tadi, seperti lagi itu, maka tiap hari misa. Lalu ada yang bilang, kok jam 5 ya? Kondisi kita di atas kondisi khusus. Kondisi khusus itu saya kira tidak perlu saya jelaskan. Semua orang tahu. Dan semua orang dari luar juga tahu itu. Lalu dengan peristiwa itu semua orang tahu. Yeah. Lalu apa dampaknya? Saya bilang, anak kecil kok bisa jam 5? Hei, anak-anak itu lebih dekat dengan Yesus. Kalau mereka doakan itu semua dunia yang di sekitar situ juga pasti dia apa. Dan itu nampak lagi kita di atas. Khusus dari Tewolo. Kalau mungkin di tempat lain mungkin masih lagi yang seperti dulu yang ya kita tahu. Kalau saya omong di para pastor kuasa kegelapan itu kadang-kadang tidak, tapi padahal dalam kitab suci banyak kok. Iya. Dan saya punya misi di atas pastoral 1 khusus itu eksorsisme. Selain itu anak-anak. Anak-anak lalu banyak lagi yang dia kan tiba-tiba jatuh. Ada beberapa anak yang luka juga tidak, yang justru lagi kita sama-sama doa dengan anak. Itu kan selesai. Lalu anak-anak ini kita siapkan harus berani ngomong. Itu saya punya sasaran itu. Berani ngomong sehingga kayak benar ya benar, salah ya salah. Nah itu saya tanam sungguh itu dia apa. Karena itu nilai rohani, nilai Kristiani itu tiap pagi misa. Yeah. Tiap pagi misa itu mereka bukan apa juga Mazmur itu mereka harus catat. Lalu kemudian mereka berani karena saya dampingi juga dengan doa. Mereka juga harus di dalam ini kalau di Tewolo itu dari awal saya datang itu saya bilang supaya saya ada di sini punya nilai tambah. Nah, nilai tambah itu ini. Yeah. Kemudian lagi dari era lalu itu kan lihat kita ini muka heran-heran ini. Setelah saya dampingi kita dari jauh, selamat pagi Romo, selamat pagi Pak, selamat pagi ini. Kalau tidak itu jalan anggap tidak ada ya. Sama dengan yang dia. Setelah kita dampingi baru tahu lagi itu ya. Kalau tidak. Lalu keberanian itu ya mungkin metode yang itu mungkin saya tidak tahu ya. Metode belajar mengajar ya. Metode belajar di ini. Dulu kita ada mengarang. Sekarang justru tidak. Maka saya bimbing mereka ini selain lagi untuk nilai Kristiani, tapi juga saya lihat mengapa sampai kita punya anak-anak itu ambil ilmu-ilmu sosial yang sekarang berkelebihan. Saya lihat salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya adalah matematika kita lemah. Yeah. Maka saya ajar juga matematika. Matematika saya ajari saya pakai dresur. Dulu lagi agak sedikit tahun yang ketiga ini saya suruh lagi saya gunakan lagi dengan Pak yang sudah pensiun, orang tua yang sudah pensiun, tapi baik juga itu. Hanya bahwa lama kalau itu kemudian saya bilang tidak. Ini hanya tidak sampai 1 tahun kalau saya ini pakai dresur jadi. Maka itu. Sedangkan anak-anak itu berani untuk mengungkapkan pikiran, saya suruh mereka nonton film orang kudus atau film kitab suci atau film pendidikan anak. Engkau tulis dulu. Setelah engkau tulis, engkau menceritakan lagi supaya yang dia tulis itu gimana yang dia rekam. Saya sedikit beri lagi kalau tulis lagi dalam sebuah peristiwa itu ini.
tokoh apa di sini, siapa yang ini dia omong apa, dia buat apa, di mana, kepada siapa. Nah, itu saya omong dengan anak-anak. Kita mengerti anak-anak. Dan mereka cerita itu kalau bahasa desa kan susah. Ya. Maka keberanian mereka paling pertama tidak segan adalah bahasa daerah. Bahasa daerah dulu baru apa? Pertama mereka baca. Tapi coba aku cerita lagi, kemarin mereka main bola, aku nonton. Aku cerita bagaimana? Aku cerita macam itu. Kalau aku pergi ke ini, dia tendang hampir masuk gitu. Ya kayak itu tuh supaya ceritanya hidup. Nah, setelah itu baru ini. Nah, lalu sambutan. Anak-anak itu mudah dibentuk. Yeah. Mereka punya peristiwa, mereka sendiri harus omong. Apa yang mereka rasakan, mereka sendiri omong. Kita menyiapkan, kita setting mereka. Tapi itu nanti dampaknya mereka akan berani omong. Dan anak-anak SMP yang di sana aktif itu anak-anak yang saya bimbing. Ya, yang Romo bimbing. Ya. Baik itu di Waihala, Rita Bolo yang lebih nama. Kalau yang di sana, kalau kegiatan-kegiatan anak yang tampil, ya ada anak-anak yang Romo damping. Ya saya damping itu. Itu sama dengan waktu saya di Tanah Boleng. Di Tanah Boleng ada satu yang OSIS itu, dia memang kita di situ kita bisa lihat kepemimpinan gimana. Karena di situ kan ada ketua umum, sekretaris, bendahara. Ada kelompok-kelompok, juga ada ketua, sekretaris, berhenti sekretaris. Kelompok dibagi untuk kelompok belajar. Dan kelompok belajar yang terpenting kita rutin untuk periksa. Setelah itu mereka sendiri lepas mereka sendiri atur. Saya tidak terlalu banyak atur. 1 bulan itu saya kawal ketat. Setelah itu loss mereka dengan tahu, mereka sudah tahu. Saya kira itu yang paling penting. Dan dampak ke depan itu mereka akan berani, aktif, dan itu yang program keuskupan membentuk anak-anak 20 tahun ke depan. Jadi baik Romo, ini suatu kegembiraan bagi kami umat Progi Hati Kudus Yesus Tawolo bahwa Romo hadir sudah mendampingi khususnya anak itu dari segi pendidikan dan juga dari segi rohani untuk masa depan mereka. Katakan itu program generasi 20 tahun ke depan. Itu sungguh disiapkan. Kemudian juga soal penyederhanaan pesta dan juga penyederhanaan adat kematian yang berhubungan dengan pemurnian adat kematian. Sehingga kita kembali kepada asalnya yang sebenarnya. Dan itu sebenarnya itu menjadi kado. Jadi Romo merayakan pesta perak tanggal 7 September 2023 itu ini sebenarnya kado Romo untuk kami umat Proki. Ya. Jadi itu kado terindah ya. Sementara kami umat Proki tentunya mengucapkan profesiat selamat merayakan pesta perak. Semoga imamat Romo itu lestari dan abadi selamanya. Jadi kado Romo untuk kami. Terus umat Proki memberi kado yaitu mendoakan Romo. Sehingga panggilan Romo lestari abadi selamanya. Kami tetap mendoakan. Profesiat Romo. Terima kasih Pak.